Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Apa kabar tak semua? Sehat-sehat kena semua. Jangan lupa tetap pakai masker. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Saya Aco. Dan saya Cece. Kembali di hadapan Anda semua. Tetap di program kesayangan kita semua, Lingkar Kreatif. Cece, ada sabun saya mau kasih Ki. Deh, sabun apa itu Aco? Pokoknya cocok buat wajahnya Cece. Biar rona-ronahnya bersih dan bling-bling begitu. Hehehe. Mana mi paling? Nah, lihat Miki dulu liputannya deh. Pemirsa, tentu tak ada yang tak mengenal sabun. Sabun itu merupakan surfaktan dengan penambah air. Umumnya digunakan sebagai pembersih, yang dibuat berdasarkan reaksi saponifikasi lemak atau trigliserisida dengan alkali. Sabun apapun bentuk dan jenisnya, selain membantu membersihkan badan dari kotoran dan bakteri, juga melahirkan aroma harum dan memberi rasa kesegaran bagi yang menggunakannya. Sabun transparan misalnya, yang khusus diolah untuk membersihkan wajah dengan berbagai manfaatnya sebagai perawatan muka. Selain sebagai pembersih wajah dari kotoran yang menempel, juga melindungi kulit wajah secara efektif dan tak mengiritasi kulit wajah tersebut, yang amat berharga sebagai fashion paling utama di seluruh badan. Di laboratorium Sekolah Menengah Teknik Industri, sebuah sekolah kejuruan di Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Pajaiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Beringkanaya yang Teduh ini, para pelajarnya sedang melakukan praktek produksi sabun padat transparan. 3 pelajar yang digawangi oleh Andi Hairunisa Ramadhani Saidiman ini dengan telaten dan cekatan mengolah dan meracik bahan-bahan pembuatan sabun seperti VCO, asam stirat, larutan natrium, alkohol, larutan gula, gliserol, pengharum dan pewarna, menggunakan ragam peralatan laboratorium di sekolah ini. Metode pembuatan sabun tersebut menggunakan panas dengan water bed sebagai medianya. Ketiga pelajar ini mengawalinya dengan memanaskan PCO, virgin coconut oil, di atas hot plate dengan suhu 65 derajat hingga meleleh. PCO sendiri diolah dari daging kelapa yang telah dikeluarkan dari cangkangnya, digiling dan diekstrak hingga mengeluarkan minyak alaminya yang kaya akan nutrisi. Selanjutnya menambah asam stirat, lalu diaduk bersama minyak kelapa hingga homogen. Setelah tercampur sempurna dengan suhu maksimal 65 hingga 70 derajat, lalu masukkan larutan natrium hidroksida dengan volume tertentu memakai bantuan batang pengaduk. Pertahankan suhu panasnya yang tak boleh melebihi 70 derajat, hingga larut dengan sempurna dan selanjutnya dilakukan proses saponifikasi atau reaksi pembentukan sabun. Selanjutnya, tambahkan bahan antiseptik biji serai sambil diaduk lagi menggunakan magnetik steril. Langkah selanjutnya, masukkan alkohol, gula, gliserin dalam campuran yang boleh membentuk adonan. Lalu aduk lagi dengan merata. Penambahan alkohol, gula, dan gliseril ini bertujuan memunculkan warna adonan menjadi jernih dan bening. Langkah terakhir, masukkan bahan pewarna dan pengharum yang berguna untuk memberi gradasi warna pada adonan yang telah bening dan jernih. Sementara pengharum berguna untuk memberi aroma pada adonan tersebut. Langkah ini untuk menaikkan nilai estetika dari tampilan wujud sabun transparan tersebut. Tadi kami sedang melakukan proses pembuatan sabun transparan. Transparan ya? Iya. Itu sabun transparan bagaimana proses dikerja? Pertama-tama kita panaskan PCO dan asam stirat dengan Itu menggunakan PCO apa? PCO itu virgin coconut oil atau minyak kelapa yang kaya akan nutrisi yang dibuat dengan kopra atau daging kelapa yang dikeluarkan dari cangkang dan ditekan untuk mengekstrak minyak alaminya. Setelah campuran adonan merata, proses produksi ini diakhiri dengan menuangkannya ke dalam cetakan silikon yang telah disiapkan. Langkah itu dilakukan setelah suhu adonan tersebut mulai menurun. Selanjutnya, adonan didiamkan dalam cetakan ini selama 24 jam hingga membentuk kepadatan. Dan tada! Terbentuklah sabun transparan yang cantik berbentuk hati. Guru Teknik Produk dan Kewirausahaan SMTI Makassar, Rumah Muhajir mengungkapkan praktek memproduksi sabun telah dimulai pelajar SMTI sejak tahun 2016
saat terjadi perubahan salah satu pelajaran tentang proses kimia skala kecil atau skala laboratorium. Hal tersebut dimulailah produksi deterjen dan terus dikembangkan menjadi produk kewirausahaan lainnya. Ini dilaksanakan sejak tahun 2016. Jadi pada waktu itu ada pembaharuan pada salah satu mata pelajaran kami, yaitu tentang PIK skala kecil. Jadi proses industri kimia skala kecil atau skala laboratorium. Nah, kami mulai memproduksi produk-produk deterjen ini. Kemudian kami kembangkan ya, sampai pada Comet, kemudian ada juga lip balm ya, yaitu pelembut bibir. Saat masih berbentuk prototipe, produk kewirausahaan pelajar SMTI ini telah melalui uji analisa untuk mengetahui daya hambat bakterinya dan kualitas sabunnya yang telah bebas alkali dan kadar air. Tak heran jika sabun transparan tersebut telah ada yang beredar di masyarakat meski dalam jumlah yang terbatas. Produk kewirausahaan ini dipasarkan hanya dari mulut ke mulut menggunakan jasa kemitraan dari keluarga pelajar SMTI itu sendiri. Jika ada yang tertarik memesan untuk dijadikan aksesoris event atau souvenir pesta pernikahan misalnya, barulah sabun ini berlanjut ke tahap project, minimal jumlah pesanan di atas 500 item. Nah pemirsa, bila ada yang tertarik dengan sabun transparan karya pelajar SMTI ini, jangan malu-malu menghubungi mereka ya. Selain untuk merawat wajah, juga menjaga wajah dari paparan bakteri atau virus bagi kulit yang berbahaya.